Dan ada semua? Udah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Dinda? Sarina? Sudah, Bu. Sudah kan? Nah sekarang coba rapikan dulu mejanya. Rapikan dulu. Nah, bagus. Apa kabar Anda hari ini? Baik, Bu. Ada Anda ibu yang pernah? Enggak, Bu. Nah, hadir semua. Bagus, semangat belajarnya tiap hari ya supaya jadi orang sukses. Bisa bagi kedua orang tua. Kalau kami sukses kita. Enggak lah. Banyak micinnya itu kalau mie. Nah, Ya, Bu. silakan dulu doa sebelum belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi lancarlah hendaknya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ananda, minggu kemarin kita belajar apa? Tentang pembelajaran fikih minggu kemarin. Tentang itu, Bu, Pinjam meminjam, bagus. Nah, siapa yang masih ingat apa itu pinjam meminjam? meminjam satu barang ke orang lain, Bu, Dan harus mengembalikannya tepat waktunya. Nah, sekarang kita masuk materi sholat duha. Anda tahu sholat duha? Tahu. Saya belum Kapan dilakukan sholat duha? jam 7 sampai jam 11. Ada tidak laksanakan? Ada dong, Bu, saya telepon terus tiap hari, Bu. Bagus, pintar ya Bu ya. Enggak ada, Bu. Nah, Subuhnya tinggal deh, Bu. kalau berarti apa itu? Apa itu pengertian sholat duha? Apa, Bu? Apa pengertian sholat duha berarti? Kalau udah paham. Kita tahu apa, Bu? Pengertian sholat duha tidak? Mengerti sholat duha, sholat sunnah yang dilakukan dari terbit fajar. Dari habisnya sholat subuh sebelum waktu zuhur masuk. Boleh. Nah, nanti kita pelajari ya tentang pengertian sholat duha, kapan sholat duha dilaksanakan, apa aja, berapa rakaatnya, apa aja niatnya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari sholat duha yang pertama memahami, ada ibu nanti memahami pengertian waktu pelaksanaan, jumlah rakaat dan keutamaan sholat duha. Nah, yang kedua, dan anda ibu mampu melaksanakan sholat duha dengan baik sesuai dengan rukunnya. Nah, yang pertama kita masuk materi tentang pengertian sholat duha. Nah, sholat duha merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari. Pagi hari. Nah, betul kata Dinda, kata Sheila tadi. Nah, ada ibu ya. Nah, dengan kata lain yang dimaksud sholat duha adalah pengertian lengkapnya sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang merangkak naik. Ibu, ada ibu tuh merangkak naik. Paham, Bu. Sedang kanyo naik, Bu. Dan berakhir saat tergelincirnya matahari di waktu zuhur. Jadi pada saat waktu terbit, nah sesudah terbitnya matahari sampai sebelum masuk waktu zuhur. Nah, paham tuh ada ibu pengertiannya? Paham, Bu. Nah, sekarang waktu sholat duha, tadi di pengertian sudah ibu jelaskan bahwasanya sholat sunnah duha ini dikerjakan dari waktu tergelincirnya terbitnya matahari hingga Terbenamnya matahari. terbenamnya matahari itu maghrib tuh. Sebelum masuknya waktu sholat sunnah, Bu. Sebelum tergelincirnya matahari. Kau tahu di tengah-tengah tapi dari sabalunyo itu sebenarnya kita. Kau nggak bisa kasih pak.
Risikonya. Oke, Bu. Nah, paham? Mulai, Bu. Nah, waktu sholat duha ketika mulai naik, setelah selesai dilarangnya sholat subuh hingga sebelum tergelincirnya matahari. Perkiraannya, Bu, ada tahu bila matahari terbit, do pernah nampak dewa do bola lo jelai. Lagi jalan itu kan? Nah, dari pukul 7 sampai masuk waktu sholat zuhur yaitu pukul 12. Nah, adapun waktu yang paling utama adalah hendaknya sholat duha dahili hingga mulai panas menyengat. Panas menyengat kan siang hari itu sebelum sholat duha, sebelum sholat zuhur. Nah, waktu utamanya itu kira-kira jam 8 hingga jam 9 pagi. Nah, anak-anak ibu yang belum melaksanakan sholat zuhur bisa melaksanakan sholat zuhur itu pada waktu istirahat. Kita istirahat jam 9. Ya. Nah, mulai rutin melaksanakan sholat duha. Ini banyak manfaatnya tuh. Iya, Bu. Nah, nanti ibu, nih masuk kita ke sholat, niat sholatnya, niat sholat duha. Coba Nanda Sakinah baca, bisa bacanya? Bisa, Bu. Nah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnat duha rakaataini lillahi ta'ala. Nah, bagus, pintar nih semuanya. Ya Bu. Usolli sunnatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Coba ikuti. Usolli sunnatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Nah, ada tuh artinya tuh. Enggak, Bu. Nah, kalau niat itu Nanda harus tahu artinya kita udah bahasa Arabnya sih dong. Iya, Bu. Sebab niat itu dimulai dari hati, keyakinan kita. Ya Bu. Baru diucapkan dengan lafaz lisan. Usolli, sengaja aku sholat. Baca, usolli, sengaja aku sholat. Sengaja aku sholat Sunnatul duha, sunnat duha, sholat sunnah duha, sholat sunnah duha, rakaataini, rakaataini, dua rakaat, dua rakaat, lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Karena Allah lillahi ta'ala. Nah, Karena Allah lillahi ta'ala. nah, ada ibu udah tahu kan maksudnya. Udah, Bu. Nanti ibu suruh maju satu-satu ke depan untuk baca niat beserta artinya ya. Iya, Bu. Nah, berikut tata cara sholat duha. Nah, seperti sholat duha dilakukan seperti sholat biasa, cuma niatnya berbeda. Niatnya niat sholat duha 2 rakaat. Nah, Iya, Bu. utamanya melaksanakan sholat sunnah duha itu 2 rakaat Anda boleh juga dikerjakan 4 rakaat. Nah, paham? Lain, Bu. Nah, pertama tata cara sholatnya berdiri menghadap kiblat. Yang kedua niat, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca doa iftitah, yang kelima membaca surah Al-Fatihah, 6 membaca surat atau ayat pendek, kemudian ruku, setelah itu iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud dan sujud kedua dan tasyahud akhir, kemudian salam. Nah, coba Ananda Sheila, silakan ke depan dulu. Nah, coba praktekkan. Mulai dari niat menghadap kiblat, berdiri menghadap kiblat. Coba, udah Bu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat 2 rakaat menghadap kiblat pada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, nanti dilaksanakan seperti sholat biasa sebanyak 2 rakaat. Itu silakan duduk sana. Tunggu, beri tepuk tangan dulu dong. Pak. Nah, sekarang Ananda sholat. Bu, kalau sholat duha apa aja manfaatnya yang kita dapat? Apa aja keutamaannya? Nah, ini keutamaannya. Pertama, bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah duha akan diberikan oleh Allah pintu surga yang bernama duha. Yang kedua, meraih ampunan Allah. Nah, yang ketiga, memperlancar rezeki. Nah, itu salah satunya Nanda. Ya, Bu. Sering-sering sholat duha, banyak rezeki yang Nanda. Nah, rezeki itu bukan hanya semata karena uang saja ya Nanda. Rezeki itu rezeki kita, kehidupan nyawa kita masih
kita diizinkan masih bernapas, kita diizinkan masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berbicara. Bersyukurlah dengan rezeki yang telah diberikan Allah, dan bukan semata mengharap rezeki. Misalnya lagi nggak ada duit nih, nggak ada duit, ya Allah lancarkanlah duit hamba gitu, boleh minta. Tapi nanti kalau nggak ada dikasih Allah duit, apakah Anda akan berhenti sholat duha? Tidak, Bu. Tidak, itu bukan solusi. Nah, Kadang rezeki bukan berupa uang. nah itu yang dibilang tadi. Rezeki itu bukan hanya semata harta dunia, nah kesehatan badan juga itu masih nikmat Allah, masih rezeki Allah. Nah, paham ya Nanda? Nah, yang keempat, sholat duha akan mendatangkan banyak rezeki kepada orang yang senantiasa melaksanakannya. Tadi udah dibilang. Yang kelima, sholat duha sebagai pengganti sedekah bagi seluruh tubuh manusia. Nah, kan dari itu banyak tuh sholat duha sebagai pengganti sedekah bagi seluruh tubuh manusia. Banyak kan manfaatnya? Nah, rugi orang yang tidak melaksanakan sholat duha. Ya Allah. Nah, sekarang paham? Ada Anda Ibu ada pertanyaan? Tidak, Bu. Paham materi Ibu? Paham, Bu. Nah, apa? Poin pertama kesimpulan kita hari ini apa? Sholat duha itu banyak keutamaannya dan banyak kegunaannya bagi kehidupan kita. Dan kalau kita melaksanakan sholat duha ini, maka rezeki kita akan lancar, meraih Allah. Bagus. Nah, kalau Anda Sakinah, coba apa kesimpulan kita hari ini? Materi kita apa yang kita dapat sholat duha? Kita rugi apa atau beruntung melaksanakan sholat duha? Beruntung. Nah, contohnya apa beruntungnya? Beruntungnya itu memperlancar rezeki. Nah, Dinda, kapan sholat duha tadi dilaksanakan? Pagi, Bu. Jam berapa paginya? Dari jam 7 sampai sebelum jam 12. Nah, bagus, pintar anak-anak semuanya ya. Nah, untuk tugas Nanda di rumah, Nanda praktek sholat duha bersama orang tua. Nanti direkam sama orang tua, divideokan, nanti kirim di WA grup kelas ya. Nah, paham itu? Nah, catat dulu tugasnya. Nanti jangan lupa. Ya, Bu. Dari sini, Bu. Nah, dari pembelajaran kita tentang sholat duha, supaya Anda bisa menerapkan sholat duha. Nah, bukan semata-mata hanya mengharapkan rezeki yang berupa uang, tetapi rezeki kesehatan badan, nyawa masih diberi, pendengaran, penglihatan, dan lainnya banyak lagi. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Ya, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, banyak maaf dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.